Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang rangka manusia atau alat gerak manusia dan fungsinya. Gerak artinya berpindah tempat atau berubah posisi. Gerak merupakan hasil kerjasama yang serasi antara tulang, sendi, dan juga otot. Tulang merupakan anggota gerak pasif. Pasif artinya diam. Sedangkan untuk otot merupakan anggota gerak aktif. Jadi otot ini aktif bergerak. Otot menggerakkan tulang karena bisa berkontraksi dan relaksasi. Nah, di sini Ibu memiliki gambar rangka manusia. Nampak depan, samping, dan juga belakang. Tujuannya apa? Nanti anak-anak harus mengenal nama-nama tulang mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu anak-anak harus menghafalkannya ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang struktur rangka manusia. Rangka manusia itu dibagi menjadi 3 rangka. Yang pertama itu ada rangka kepala atau tengkorak. Nah, di rangka kepala atau tengkorak itu ada apa saja? Yuk kita simak ya. Nah, pada rangka kepala atau tengkorak nanti kita akan menjumpai yang namanya tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, kemudian tulang pipi, tulang baji. Tulang baji itu letaknya ada di samping mata ya anak-anak. Kemudian ada tulang pelipis agak ke belakang. Kemudian ada tulang kepala belakang dan tulang ubun-ubun. Nah, dari sekian banyak tulang yang menyusun rangka kepala, anak-anak harus mengenal, harus paham mana yang disebut dengan tulang hidung. Tentu anak-anak sudah hafal ini kalau tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi. Karena kita sudah familiar ya. Namun untuk tulang baji, pelipis, ubun-ubun, tulang kepala belakang itu harus anak-anak kenal. Kemudian rangka kepala itu fungsinya untuk melindungi otak, mata, telinga, dan juga hidung. Rangka manusia yang kedua yaitu adalah rangka badan. Pada rangka badan, kita akan menjumpai yang namanya tulang selangka, tulang belikat, ruas-ruas tulang leher, kemudian ada tulang dada, tulang rusuk, ruas-ruas tulang belakang, tulang panggul, tulang ekor, tulang kemaluan, tulang duduk, dan juga tulang kemudi. Rangka badan membentuk rongga dada. Di sini ya anak-anak ini membentuk rongga dada. Fungsinya untuk melindungi paru-paru, jantung, hati, dan juga lambung. Nah, tadi sudah dibahas pada rangka badan itu tersusun atas tulang bahu, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang-tulang rusuk, dan juga tulang gelang panggul. Nah, ini nanti akan Ibu bahas satu persatu biar lebih jelas ya. Kemudian pada rangka badan itu ada tulang yang berbentuk pipih. Pipih artinya dalam bahasa Jawa itu gepeng, lebar gepeng gitu. Yaitu adalah tulang rusuk dan tulang belikat. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari tulang bahu dulu nih anak-anak. Nah, pada tulang bahu itu ada 2,
yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Nah, di sini anak-anak harus membedakan. Nampak depan, tulang selangka itu adalah tulang yang memanjang. Sedangkan untuk tulang belikat, itu adalah tulang yang pipih atau gepeng di bagian bahu bagian belakang anak-anak. Biasanya kalau orang tua itu menyebutnya dengan entong-entong namanya. Nah, ini nampak depan, ini tulang selangka ya anak-anak, nanti bisa dipraktekkan pada diri kalian. Dipegang tulang selangkanya, kemudian nampak depan tulang belikat, karena tulang belikat letaknya ada di belakang, jadi ketika nampak depan itu kurang jelas. Nah, sebelah kanan di sini ada yang tampak dari belakang. Tulang belikat bentuknya pipih gepeng, sedangkan tulang selangka itu memanjang. Nah, ini ya, ini harus anak-anak hafalkan. Harus bisa membedakan antara tulang selangka dan tulang belikat, karena biasanya keluar di soal ujian. Entah itu nanti gambarnya tampak depan maupun belakang, anak-anak harus paham. Selanjutnya, nah ini juga gambar yang lainnya ya anak-anak. Jadi, karena kan kita nggak tahu ya memprediksi gambar yang keluar itu seperti apa pada soal. Jadi, di sini Ibu sertakan 2 gambar supaya anak-anak mengenal gambar ini adalah gambar dari tulang bahu, yaitu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Next, tulang dada dan tulang rusuk. Nah, pada tulang dada itu tidak dapat digerakkan. Sedangkan pada sambungan tulang-tulang rusuk itu dapat digerakkan. Nah, rongga dada tadi sudah sedikit disampaikan bahwa fungsinya untuk melindungi paru-paru, jantung, hati, dan juga lambung. Nah, di sini ada gambar yang lebih spesifik. Untuk tulang dada sendiri ini namanya tulang dada ya anak-anak, terdiri dari tulang hulu, kemudian tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Kemudian untuk tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang disebut dengan sejati itu adalah ketika rusuk itu menyambung dari tulang dada ke ruas-ruas tulang belakang. Itu namanya sejati. Jadi seperti ini dari ruas-ruas tulang belakang nyambung sampai ke dada. Ini ada 7 ya anak-anak. 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini. Kemudian ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu yang menyambung dari tulang rusuk sejati. Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Dikatakan melayang karena tulang rusuk ini hanya menyambung pada ruas-ruas tulang belakang dan sisi yang lainnya atau ujung yang lainnya itu melayang. Seperti ini. Ini ada 2 pasang. Next. Ruas-ruas tulang belakang. Nah, sambungan antara tulang ruas-ruas belakang ini dapat digerakkan ke depan atau membungkuk. Kemudian ke samping sehingga nanti tubuh kita itu dapat membungkuk gitu ya anak. Nah, ruas-ruas tulang belakang itu tersusun dari 7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung, 12 tulang pinggang, dan ada tulang kelangkang yang terdiri dari tulang sakrum dan tulang ekor. Nah, coba nanti anak-anak rasakan ruas-ruas tulang belakang itu ada di
belakang badan kita di punggung itu bentuknya ruas-ruas ya anak-anak, maka namanya adalah ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah tulang gelang panggul. Nah, di sini terdapat tulang usus, tulang duduk, tulang kemaluan, dan tadi ada tulang panggul dan juga tulang kemudi. Nah, ini anak juga harus mengenalnya. Bagian rangka yang ketiga yaitu adalah rangka anggota gerak. Nah, untuk rangka anggota gerak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah rangka anggota gerak atas. Dan yang kedua adalah rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini Ibu akan sampaikan satu persatu dulu mulai dari rangka anggota gerak atas. Untuk rangka anggota gerak atas atau disebut dengan rangka tangan itu dimulai dari tulang lengan atas. Kemudian ke bawah ada dua tulang, namanya adalah tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, tulang pengumpil itu adalah tulang yang lurus dengan ibu jari. Coba nanti anak-anak rasakan sendiri tangan kalian ya. Tulang yang lurus dengan tulang ibu jari namanya adalah tulang pengumpil. Jadi tulang yang satunya adalah tulang hasta. Tulang hasta itu lurus dengan kelingking. Sehingga di sini sebenarnya Ibu ada jembatan keledai untuk menghafalnya, untuk membedakan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Caranya yaitu polpil. Polpil itu adalah jempol pengumpil, artinya jempol lurus dengan pengumpil, kemudian kista, keliling hasta. Jadi polpil kista, jempol pengumpil keliling hasta. Itu cara untuk menghafalkan mana tulang pengumpil, mana tulang hasta. Kemudian untuk rangka anggota gerak atas itu juga ada tulang jari tangan dan tulang pergelangan tangan. Itu ya anak-anak. Ingat jembatan keledainya polpil kista, jempol pengumpil keliling hasta. Kita lanjut ke rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah atau kita sebut dengan rangka kaki. Dimulai dari tulang paha, kemudian turun ada tulang tempurung lutut, kemudian tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, di sini anak-anak harus membedakan antara tulang betis dan tulang kering. Tulang kering itu letaknya yang ada di atas. Kemudian untuk tulang betis itu yang letaknya ada di bawah. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang rangka manusia. Selanjutnya, kegunaan rangka manusia. Kenapa sih kita harus memiliki rangka yang tersusun atas tulang-tulang? Karena yang pertama, rangka itu menentukan bentuk tubuh. Bayangkan jika kita tidak memiliki rangka, maka yang terjadi hanya terlihat seonggok daging. Ya. Kemudian, kegunaan yang kedua yaitu menegakkan tubuh. Biar kita bisa berdiri dengan tegak, bisa duduk. Kemudian kegunaan yang ketiga yaitu melekatnya otot. Kegunaan yang keempat, melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan lunak tadi seperti otak, mata, hidung, telinga, paru-paru.
jantung, kemudian ada lambung, dan sebagainya. Kemudian kegunaan yang kelima yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir sebagai alat gerak pasif. Nah, ini anak-anak materi tentang rangka manusia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan kalian dan bisa kalian gunakan untuk belajar. Dari Ibu cukup sekian, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar.